Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa salli ala Sayyidina Muhammadin kullama ghafala an dzikrihil ghafilun illa yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Meningkat dari bab udhiyah, bab aqiqah. Sekalipun kita ini udah lanjut usia, monopos, yang punya anak, mungkin anak cucu kita, mantu kita punya anak, jadi bekal kita. Dan pendeknya ilmu itu tidak ada basinya. Walaupun kita ulang-ulang kita baca, orang yang cinta ilmu tak bosan. Karena al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu ibarat binatang liar, binatang buruan, wal kitabatu qayyiduhu. Dan catatannya itu merupakan ikatan. Makanya ilmu dicatat. Kadang-kadang 1 jam kiai nerangin, jam berikutnya lupa. Nah, di sini apa sih akikah itu? Al aqiqatu ya az-zabihatul lati tudbahu lil mauludi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa adamana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Al aqiqatu iya az-zabihatu allati tuzbahu lil mauludi. Akikah itu adalah sesembelihan atau binatang yang dipotong, disembelih lil mauludi, untuk anak yang baru dilahirkan. Kenapa bisa dipotongkan kambing? Karena tahaddus bin nikmah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa anak atau cucu. Tidak sedikit orang yang tidak punya anak mengeluh. Tidak sedikit orang yang banyak punya anak yang mengeluh. Ya, nggak punya anak sampai berobat kemana-mana. Ya, itu dikasih anak oleh Allah, jangan disia-siakan. Maka sebelum anak itu dewasa, diperkenalkan dulu lafaz Allah, diazankan, dikomatkan dan lain-lain, kemudian diakikahkan. Wa aslul aqi asyaqqu wal qatlu. Dasarnya akikah itu adalah asyak wal qatlu, memotong. Ya. Ila lidzabiyati aqiqatun. Dikatakan ulama adalah akikah itu memotong binatang hewan. Apa bedanya korban dengan akikah? Sama-sama muakkadah. Cuman kalau korban Nabi senantiasa setiap Idul Adha kabsaini amlahaini mauaini, ya kan? Nabi selalu korban kambing yang warnanya putih, yang kedua-duanya sama. Ya, bedanya kalau korban itu tanggal 10, 11, 12, 13. Dan korban itu 1 ekor unta, sapi, kerbau 7 orang. Tapi kalau akikah nggak boleh 7 orang. Bedanya nggak boleh 7 orang, walaupun kaya tetap aja dia kambing bentuknya. Ya kenapa? Karena kecil. Bedanya lagi kenapa Nabi begitu seriusnya akikah? Padahal Nabi akikahnya di waktu itu berapa? Umurnya 40 tahun. Nabi mengekakkan sendiri ketika usianya 40 tahun. Dengan sabda Nabi, aqa an nafsihi
ba'dan nubuwati. Nabi mengekakkan untuk dirinya uangnya sendiri itu ketika beliau sesudah menjadi nabi, berarti 40 tahun ke atas. Jadi bila mana bapak-bapak yang khawatir dahulu orang tuanya tak mengekakkan, boleh akikah walaupun usianya di atas 40. Cuman nggak pakai perayaan motong rambut. Ya. Nggak usah pakai perayaan, nggak usah perayaan pakai potong rambut. Ikutin saja Nabi, nggak usah digendong, dicengklak. Boleh Pak, boleh ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena akikah itu kewajiban orang tua. Kalau orang tua udah nggak mampu, maka anaknya sendiri gitu. Itu dalam kitab I'anatul Thalibin juz ketiga halaman 336. Jadi kalau ada yang bilang Nabi nggak akikahkan, Nabi memang betul nggak diakikahkan oleh Abdullah ayahandanya, tapi Nabi mengakikahkan ketika sudah menjadi Nabi. Sebagai sugesti, sebagai teladan, sebagai contoh, maka beliau walaupun dilahirkannya Islam belum ada, tapi beliau sudah memberikan satu contoh yang baik, yaitu akikah. Gitu, ya. Itu paham ya? Dasar hadisnya An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini kabshan, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad mengakikahkan anil Hasani untuk cucunya yang bernama Hasan, wal Husaini dan Husain itu kabsan, masing-masing satu ekor. Kenapa ini satu riwayat lain 2 ekor, satu riwayat lain 1 ekor? Karena setiap manusia tidak lengkap, ada kekurangan, kemampuannya terbatas. Ya, kalau Nabi langsung 2-2, bagaimana nanti orang yang nggak punya? Dia pengen akikahkan, tapi punya 1. Nah, ini hadisnya boleh akikah 1 kalau memang kita kemampuan ke 1. Cucu kan kalau laki 2 usianya, laki-laki 2 tuh, anak laki-laki. Tapi kalau memang kemampuannya cuma 1, nggak boleh dipaksakan. Kan kalau ibadah itu nggak boleh ngutang, Pak. Ibadah itu nggak boleh ngutang, nggak boleh. Umroh diutangin jangan, dengan jangan. Kalau belum umroh mikirin lagi, gitu kan. Bukannya senang malah gitu ya. Jangan mau diutang-utang tuh ya. Kalau kita sedekah buat orang untuk kematian, kalau ada kita keluarin, nggak, jangan utang-utang. Gitu. Saya ngasih tahu begitu mas keluarga saya, udah yang ada aja jangan utang-utang. Karena untuk ibadah jangan utang, apalagi untuk mati gitu ya. Itu. Kalau memang keyakinan kita nanti habis utang nggak bayar, kalau kita yakin bayar ya nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa, boleh. Nah. Jadi Hasan cucu Nabi, Husain cucu Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib ya. Itu diakikahkan oleh kakeknya tuh Pak, kakeknya yang akikahkan tuh Pak. Langsung kakeknya turun tangan. Namanya kakek yang sayang cucu. Gitu. Biasanya kita kalau main cucu sayang banget ya. Saya kalau cucu saya tuh seneng gitu, nggak ada bosannya cucu. Ya kenapa enak gitu, karena buah hati. Ya kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, enak dilihat, senang dilihat cucu itu. Engkongnya masih keringetan tuh, masih capek ngos-ngosan, cucunya lari, pokoknya senang gitu ya. Rasul sama tuh, ya. Rawa Abu Daud, wa Sahal Ibnu Khuzaimah, wa Jawad wa Dur al-Haq. Lakin Raja Abu Hatim irsal, hadis mursal. Jadi kesimpulannya adalah Rasulullah memberikan contoh. Contohnya contoh yang baik-baik, nggak ada yang nggak baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini junjungan kita, memberikan contoh pada kita. Nah, di situ kan nggak ada sarannya. Saya baca sarannya dulu ya. Fikul hadis. Masyru'iyatul aqiqati, dianjurkannya,
diperintahkannya berakikah, itu ikhtalafal ulama'u hukama'u fi hukmiha. Itu ada beda-beda ulama-ulama dalam pengertian hukumnya. Jadi enggak ada ulama itu membahasnya sama, enggak sama. Kalau emang enggak sama berarti ada dibolehkan, kan? Jadi kita yang penting jangan dimasalahkan. Fa indal jumhuri, menurut mayoritas ulama ikutan Syafi'i, hiya sunnatun. Ia adalah merupakan sunnah muakkadah, artinya sama dengan korban. Yang dikatakan sunnah muakkadah itu sunnah yang dilakukan Nabi. Nabi melakukannya berarti sunnah muakkadah. Itu ya. Wajahaba ahli zahir liwujubiyah, dan pendapat menurut ulama-ulama ahli zahir wajib. Beda tuh. Syafi'i pengikut-ikutnya sunnah, tapi az-zahiri itu kan mazhab ada 6. Ya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad, Daud az-Zahiri, Sufyan Tsauri, ya kan. Nah, az-Zahiri ini ikutannya ada mewajibkannya, ditekankannya. Ya. Karena ulama yang paling kaya di dalam mazhab itu kan Imam Hanifah, paling kaya, terkaya, imam kaya, ulama kaya. Jadi kalau ada ulama kaya senang kita. Ya. Ada ulama bawa mobil Alphard senang kita. Aduh, ulama mobil Alphard hebat itu kan. Nah, jangan ulama motornya udah butut ya. Senang. Ya, itu kan Imam Abu Hanifah paling terkaya, dia paling hebat. Kayanya luar biasa, tapi orangnya murah, walaupun dia kaya tapi murah. Ngajar terus walaupun dia kaya, yang penting ngajar. Ya. Dia kan tabiin, bukan kalau kan Tan Basri tabiin. Beliau tabiin, termasuk Imam Malik tabiin tuh. Imam Syafi'i tabiin dibawa lagi. Satu mazhab mengatakan Abu Hanifah itu tabiin karena dekat dengan sahabat. Gitu. Ketemu sahabat, kalau Imam Syafi'i ketemu sahabat, makanya tabiin. Nah, kalau kita nih tabiin di bawah sekali, paling buncit. Nah, wastadallu lizalika, mereka mengambil dalil lizalika wajibnya atau hakikat itu bi hadisil Hasan, dengan hadis Hasan an Samurah, dari Samurah al-Mutaqaddim yang telah lalu keterangannya. Wa bi hadisi Aisyah, dengan hadis Aisyah anan Nabi amarahum biha, bahwa Nabi merintahkan mereka biha untuk akikah. Jadi Nabi perintah sahabat-sahabatnya untuk mengakikahkan anak cucu. Kenapa? Karena ini buah hati yang dapat menolong kita di hari mahsyar, yang dapat menolong kita atau orang tuanya atau bapaknya. Jadi bukan main-main akikah itu. Wa ajabal jumhuru di anal amro fi sariful istihbab li hadis Malik. Jawaban jumhur ulama Syafi'i, perintah itu adalah dianggap sunnah menurut hadis Malik. Gitu ya. Nah, kita lanjutin dah supaya lebih jelas lagi nih. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum, ia memerintahkan sahabat-sahabatnya ayyuqa, untuk berkorban anil gulam, untuk anak laki-laki, syatani mukafiatani, 2 ekor kambing yang seumur. 2 ekor kambing yang seumur, umurnya setahun ya, atau 7 bulan. Jadi umurnya yang udah, binatangnya itu, sambingnya itu jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Kalau terlalu tua, alot. Dimakannya nggak mempan digigit ya. Apalagi kalau kita udah metik semua ini, metik ya. Metik mempunyai gigi itu. Makan sate kambing, satenya tua. Udah dah, bukannya dagingnya yang patah gitu. Iya, metik semua udah metik ya. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan itu syatun, 1 ekor
kambing. Begini keterangannya, karena laki-laki itu menjamin perempuan. Kalau perempuan dikasih separuh karena dijamin suaminya, gitu ya jawabnya. Kan kenapa itu kalau laki-laki satu, perempuan separuh? Gini, kalau laki-laki itu menjamin bininya, kalau perempuan itu nanti dijamin suaminya, maka separuh jawabnya. Ya, kalau dia kawin nikah, adik kita perempuan ini nikah, kan ditanggung jawab suami nih. Kalau kita nikah ke orang lain, kita menjamin istri kita. Itu jawab. Makanya perintahkan nggak sama 1,5. Nih, bukan dibeda-bedain, nggak dibeda-bedain, sama. Cuman caranya begitu ya. Satu laki-laki itu 2 ekor kambing. Ini hadis yang kedua nih. Yang kedua dari riwayatnya Aisyah. Kalau tadi hadis yang terang satu, hadisnya Abbas, riwayatnya beda. Ya, Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas itu lebih kuat daripada Aisyah tentang masalah kesahihan hadisnya. Ya. Kenapa begitu? Karena hafalan hadisnya ribuan kalau Ibnu Abbas, kalau Aisyah ngebrak cuma ratusan. Tuh. Maka di sini kalau Aisyah meriwayatkannya 2 ekor kambing untuk laki-laki, 1 ekor kambing untuk perempuan. Tapi tadi Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis sama laki-laki dan perempuan. Artinya kalau ada orang mampu 1 ekor, jadi jangan dipaksakan, jangan harus 2, enggak. Jadi ada jalan luar, gitu ya. Jadi agama itu ad-dinu yusrun, agama itu sebenarnya mudah. Nah, di sini hadisnya riwayat Tirmizi itu disahihkan dalam kitabnya Imam Tirmizi. Kalau tadi kan hadisnya itu Abu Daud disahihkan oleh Huzaimah. Jadi mursal. Nah, di sini akhraja Ahmadu wal arba'atu an Ummi Kurzin al-Ka'biyati nahwa, sama itu. Artinya sama pendapatnya, 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Gitu ya. Keterangannya pertama, ayya'uk annahu ya'uku anil gulam syatan, bahwasanya seorang berkorban untuk anak laki-lakinya 2 ekor kambing, wa anil unsas 1 wahidatun, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini pendapat ulama mayoritas yang ikutan Syafi'i, Asy-Syafi'i wa Ahmadu, Abu Sur wa Daud wa jama'atun. Jadi Syafi'i, Ahmad, Abu Sur, Daud, jamaah.